Sejarah Hari Kesaktian Pancasila. Setiap tanggal 1 Oktober, Hari Kesaktian Pancasila diperingati serentak di tanah air. Peringatan ini identik dengan peristiwa berdarah Gerakan 30 September atau Partai Komunis Indonesia. Tahun ini Hari Kesaktian Pancasila jatuh pada hari Jumat, 1 Oktober tahun 2021. Gerakan 30 September atau G30S PKI merupakan sejarah kelam bangsa Indonesia, di mana terjadi peristiwa penculikan dan pembunuhan kejam terhadap para pahlawan revolusi tanah air. Lantas, bagaimana sejarah Hari Kesaktian Pancasila? Apa kaitan peringatan tersebut dengan peristiwa G30S PKI? Anak-anak hebat SD Muhammadiyah Cipete, mari kita saksikan dan simak bersama. Peristiwa Gerakan 30 September atau Partai Komunis Indonesia PKI dikenal sebagai gerakan yang kala itu disebut bertujuan menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno. Tak hanya itu, gerakan ini disebut-sebut sebagai gerakan untuk mengubah Indonesia menjadi negara komunis. Kala itu tragedi G30S PKI dipimpin Ketua PKI DN Aidit. Peristiwa ini terjadi pada malam hari, bahkan tepatnya saat pergantian hari. Partai Komunis Indonesia berdiri pada 23 Mei tahun 1920. Dan diketahui pernah melakukan pemberontakan lain sebelum G30S PKI, yaitu pada tahun 1948. Partai ini pernah melakukan pemberontakan di Madiun, Jawa Timur. Gerakan ini mengincar sejumlah perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau TNI AD. 3 di antara 6 jenderal yang menjadi target pembunuhan dilakukan di kediamannya. Sisanya diculik dan mengalami penyiksaan di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Pasukan pengawal Presiden Soekarno yang biasa disebut Cakra Birawa dimanfaatkan PKI yang pergerakannya dalam hal ini dipimpin perwira Angkatan Darat Letkol Untung. Pasukan Cakra Birawa diperintahkan untuk menangkap sejumlah jenderal dalam keadaan hidup ataupun mati. Ada 7 orang jenderal yang gugur dalam peristiwa tersebut, antara lain Letjen Ahmad Yani, Kastaf Komando Angkatan Darat, Maijen TNI Raden Suprapto, Deputi 2 Menteri, Maijen TNI Mas Tirto Darmo Haryono, Deputi 3 Menteri, Maijen TNI Siswondo Parman, Asisten 1 Menteri, Brigjen TNI Donald Ishak Panjaitan, Asisten 4 Menteri, Brigjen TNI Suyoto Siswo Miharjo, Inspektur Kehakiman. Dan ada juga Letu CSI Pierre Andreas Tendian atau Ajudan Jenderal Nasution. Jenazah dari ketujuh jenderal dimasukkan ke dalam sumur tua di daerah Lubang Buaya dan sekarang lebih dikenal dengan Sumur Lubang Buaya. Setelah peristiwa kelam itu terjadi, Presiden Soekarno didesak untuk membubarkan PKI. Soekarno lantas meminta Maijen Soeharto untuk membersihkan seluruh unsur pemerintahan dari pengaruh Partai Komunis Indonesia. PKI kemudian dinyatakan sebagai pihak yang berada di balik gerakan tersebut. Penangkapan besar-besaran terjadi. Siapapun yang tercatat sebagai anggota Partai Komunis Indonesia ditangkap. Bahkan orang-orang yang dianggap atau diduga sebagai simpatisan atau terkait Partai Komunis Indonesia turut ditangkap. Tak hanya penangkapan besar-besaran, peristiwa kelam Indonesia ini disebut-sebut menewaskan ratusan ribu orang. Terjadi tak hanya di ibu kota, namun juga di seluruh wilayah tanah air. Itulah sejarah mengenai peristiwa Gerakan 30 September 1965. Semoga dengan mengenang peristiwa ini, kita sebagai bangsa Indonesia selalu bersyukur dan negeri kita senantiasa dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa.
Inilah alasan kenapa kita di tanggal 30 September dan 1 Oktober diperkenankan untuk mendirikan bendera merah putih setengah tiang. Pengibaran bendera setengah tiang biasanya dilakukan di Indonesia pada hari-hari tertentu. Salah satunya saat Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati tanggal 1 Oktober. Filosofi bendera setengah tiang bagi banyak bangsa di dunia dianggap sebagai simbol duka, kehilangan, terkadang disertai dengan rasa hormat atau bahkan kesedihan yang mendalam, misalnya lantaran terjadi tragedi hebat. Inilah alasan Indonesia memperingati tanggal 30 September dan 1 Oktober untuk mendirikan bendera setengah tiang, agar menghormati para pahlawan yang telah gugur demi revolusi Indonesia dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2021. Indonesia tangguh berlandaskan Pancasila.